Sekali lagi, kendala PJJ sepertinya sama, bukan cuma buat anak SMA ya, tapi juga anak mahasiswa gitu ya. Iya. Itu mirip-mirip ya, cuma bedanya kan kalian lebih dewasa. Gitu. Kelakuan-kelakuan tuh masih tetap SMA-nya ada deh. Iya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di acara tanya jawab. Kali ini saya mengundang seorang narasumber dari sekolah menengah atas untuk dijadikan tanya jawab mengenai proses pembelajaran jarak jauh. Silakan narasumber, kepada yang terhormat narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya mengajar di salah satu sekolah negeri di Jakarta Timur. Cuma saya belum tahu nih untuk apa saya dimintakan tolong menjadi sumber PJJ, terus hubungannya apa dengan tugas kuliah. Kemudian kalau setelah sesi tanya jawab ini selesai, implementasinya untuk apa gitu ya. Nah, itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih. Saya akan coba bantu menjawab semampu saya, semampu yang saya bisa. Silakan ya. Yang pertama, ini untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia mengenai wawancara. Kemudian implementasinya bisa dijadikan riset untuk petinggi-petinggi yang ada di kampus kami di Universitas Binawan agar menjadi pertimbangan untuk pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Terima kasih. Selebihnya silakan, ada yang ingin bertanya atau dimulai dari saya dulu. Menurut Ibu sendiri, inovasi apa yang dilakukan oleh Ibu untuk memberikan semangat kepada anak-anak dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh? Ini inovasinya inovasi apa nih? Inovasi support, motivasi pembelajaran, atau inovasi IT? Inovasi support kepada anak-anaknya supaya lebih semangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran. Oke, ya, terima kasih. Pertama kita harus kasih pemahaman dulu pada anak-anak. Ya, pertama, pemahaman bahwa kehidupan itu pasti ada perubahan, nggak akan ada mungkin nggak berubah. Ada perubahan itu. Nah, yang terjadi saat ini adalah bagian dari perubahan. Ya, yang biasa KBM kita lakukan secara offline, ya tetap muka gitu, normal biasa. Tapi sekarang kita harus lakukan itu secara daring, ya. Nah, tentu memberikan pemahaman kepada anak-anak usia sekolah menengah atas itu bukan hal mudah, ya, bukan hal mudah. Dan itu dialami oleh hampir semua guru-guru, apapun mata pelajarannya, ya. Pemahaman. Kemudian yang kedua, kita juga harus kasih mereka motivasi bahwa insya Allah ini tidak berlangsung lama, ya. Tetapi efek dari pembelajaran jarak jauh akan masih bisa tetap kita lakukan, ya, jika diperlukan. Contoh misalkan, mungkin pada suatu saat saya berhalangan hadir mengajar. Nah, saya masih bisa memberikan materi pembelajaran, ya, dengan teknologi saat ini
kita gunakan, ya, artinya melalui pembelajaran daring kita mesti bisa lakukan hal tersebut gitu. Jadi tidak ada kendala. Jadi tidak ada lagi istilahnya jam kosong, guru nggak hadir, anak-anaknya diberi tugas, tidak. Tetapi pembelajaran ini bisa tetap berlanjut meskipun kemudian hari akan ada pembelajaran tatap muka seperti biasa. Hanya ada beberapa perubahan yang tadinya kita anggap tidak biasa akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu aja. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kemudian biasanya sanksi apa sih yang diberikan oleh para pengajar apabila muridnya itu lalai dalam mengerjakan tugas atau mencontek atau gimana, Ibu? Ada nggak sanksi-sanksi khusus yang diberikan? Karena ini kan pembelajaran jarak jauh. Iya, betul ya. Oke, kalau untuk pemberian tugas atau misalnya kalau lalai ya, untuk lalai kehadiran aja deh, satu contoh kehadiran ya, kehadiran. Saya biasa memulai PJJ itu memang kalau jam 7 jam 7. Tapi sebelum jam 7 saya sudah berikan link ini untuk Meet hari ini, ya, entah pakai Zoom entah pakai Gmeet ya. Nah, untuk kehadiran saya menunggu sampai misalkan jam 7 sampai 7.15 itu untuk kehadiran. Tapi link itu sudah saya sebar di sebelum pukul 7 gitu. Sehingga pada saat anak ada yang masuk sebelum sesudah jadwal yang saya tentukan untuk presensi, maka saya tetap akan izinkan dia masuk. Tetapi setelah itu kita akan ada pemberian motivasi ya. Pertama sanksinya teguran dulu ya. Nah, sampai 3 kali. Nah, berikutnya nanti kita nggak izinkan dia untuk ikut. Kita berikan nanti kelas tersendiri gitu ya, supaya dia paham bahwa apapun kondisinya yang namanya kegiatan belajar tetap harus berlangsung normal ya, walaupun tidak 100%, tetapi kondisi seperti biasa harus tetap kita lakukan, tetap ada sanksi gitu. Tapi kalau sanksi fisik kita nggak akan mungkin lakukan itu ya. Kalau misalnya kan kalau ketemu tatap muka kita bisa langsung marah pada anak kita, tapi saat ini kan nggak bisa kita lakukan ya, sehingga sanksinya berupa teguran. Nanti kalau memang itu tidak diindahkan ya kita akan berkoordinasi dengan orang tua, kita akan tanya kenapa, kita telepon orang tua, kita tanya kenapa, apa alasannya. Nah, kalau alasannya pertama biasanya menyangkut kuota yang tidak ada atau jaringan yang kurang baik, kita maklumi. Tetapi karena kalau kemalasan itu tidak ada toleransi. Ya, cukup jawabannya yang dari saya. Iya, cukup, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Aku. Ibu, aku mau nanya, Iya, silakan. bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa siswa dapat mengerti materi yang diberikan secara maksimal? Biasanya dalam sesi kami tatap muka dalam daring ya, itu Ibu tanya dulu setelah kita bicara, ada yang belum jelas gitu kan. Nah, kalau ada diem aja, itu artinya nanti anak-anak kemungkinan ya tidak ada di depan laptop atau di depan HP ya gitu. Jadi Ibu akan langsung tanya. Nah, kalau dia nggak menjawab, berarti dia tidak ada di situ, gitu ya. Jadi, ada kemungkinan dia mungkin tidak di situ atau dia tidur. Nah, itu sering terjadi, itulah kendalanya kalau kita PJJ kayak gini ya. Jadi untuk mengetahui dia paham atau tidak, pertama tentu kita harus tanya jawab dulu sejauh apa materi yang kita sudah berikan anak-anak pahami. Nah, biasanya anak-anak itu ya kalau mereka merasa tahu, ya Bu, paham gitu kan. Nah, kalau ada yang belum tahu, mereka akan tanya, Bu, boleh tanya nggak? Jadi sesi tanya jawab tetap akan kita gunakan. Nah, karena kebetulan tingkat ekonomi ya anak-anak yang Ibu ajar itu kan nggak semuanya anak-anak mampu ya, sehingga mereka kadang-kadang kan harus membatasi kuota gitu ya. Jadi kuota terbatas. Jadi Ibu biasanya berikan dalam bentuk WA group atau video call gitu ya. Di grup bisa tanya gitu. Jadi kalau ada materi yang belum
mereka merasa belum puas, belum tuntas, Ibu berikan materinya itu di WA group. Jadi tidak full Ibu lakukan jimit ya, karena keterbatasan kuota mereka gitu ya. Nah, yang kedua kemudian adakan ulangan. Nah, ulangan ini adalah bagian dari evaluasi untuk mengetahui sejauh mana anak didik kita itu memahami materi yang kita berikan. Itu. Atau kemudian melewat tugas. Tugas juga bisa kita lakukan. Biasanya tugasnya penalaran ya. Tidak berupa materi-materi pelajaran, tapi berupa aplikasi ya pemahaman mereka. Kalau kita berikan ini tadi materi seperti ini, coba ada masalah seperti ini. Nah, kira-kira menurut kamu seperti apa? Jadi kita juga minta pendapat anak-anak. Dengan demikian kita juga bisa setidaknya kita mengukur seberapa jauh mereka sudah memahami materi yang kita berikan. Ya, Mbak, cukup gitu? Satu lagi Bu, aku mau nanya. Boleh. Bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa siswa tidak melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas atau ujian seperti menyalin dari internet atau menyalin jawaban temannya? Iya, sulit ya ini memang ini adalah hal yang paling sulit ya menurut Ibu gitu ya, susah sekali. Tapi biasanya kami minta kejujuran anak-anak. Ya, memang sulit untuk mengukur kejujuran ini karena ini kan nilai moral ya, moral gitu. Jadi Ibu hanya bilang kerjakan dengan jujur. Nah, kalau misalkan tugas itu biasa Ibu minta tulis tangan dikerjakannya ya. Kalau untuk membuka link atau untuk melihat internet untuk literasi itu harus tidak mau, tapi setidaknya tulis tangan itu membuat mereka mau tidak mau membaca dulu ya, baru menuliskan itu. Dan tugas ini juga nggak banyak Ibu berikan. Satu hari itu misalkan satu aja. Ibu berikan waktu gitu. Ibu berikan waktu mereka misalkan Ibu PJJ sampai jam 11.30. Sampai jam 10.30. Ibu berikan waktu sampai jam 1 gitu. Tapi Ibu lihat mereka dulu gitu kan. Biasanya Ibu minta kamera dibuka. Nah, coba lihat dulu linknya di mana, dapatnya dari apa gitu. Nah, itu kalau untuk tugas ya. Tapi kalau untuk ulangan kita pakai Moodle ya, pakai Moodle itu. Nah, terus kita minta orang tua untuk bantu ngawasin. Itu untuk bantu ngawasin. Kemudian aktivitas mereka difoto gitu ya, difoto oleh orang tua ya. Terus orang tua juga harus bertanggung jawab nih. Artinya orang tua juga harus mengajarkan kejujuran gitu. Jadi orang tua juga tahu anak saya jujur atau enggak mengerjakannya. Jadi kelihatan di situ. Nah, kalau dengan sistem Moodle gini itu kan soalnya itu teracak secara otomatis gitu ya. Jadi mungkin anak A bisa jadi dia dapat soal yang nomor 50, anak B mungkin dapat soal yang sama gitu, mungkin nomornya berbeda. Itu Moodle udah langsung mengatur sistemnya seperti itu gitu. Tapi ya sekali lagi kembali kepada anak didik yang bersangkutan. Kita nggak bisa tidak bisa tutup mata bahwa kecurangan itu pasti ada. Tapi kita minta anak-anak untuk berlaku jujur, dan Ibu selalu tekankan begini, Ibu lebih menghargai nilai yang dapatnya pas-pasan tapi jujur ketimbang nilainya tinggi tapi hasil ketidakjujuran. Itu selalu. Nah, waktu itu kami mencoba untuk menggunakan YouTube nih gitu kan. Tapi besar sekali, dicoba gitu besar sekali itunya biayanya kuotanya anak-anak besar gitu, sehingga ya sudah akhirnya ya sudah kita serahkan aja kembali ke anak-anak untuk bisa berlaku jujur. Itu aja ya Mbak. Memang sulit ya untuk jangankan anak SMA ya, ini yang kuliah aja kan gitu ya. Kita juga bisa juga kan kita sendiri juga gimana gitu ya, mencoba mencari jawaban gitu ya. Yang namanya kejujuran itu mengukurnya sulit terus terang aja, karena itu nilai religi termasuk di dalamnya. Jadi yang paling tahu itu cuma dirinya sendiri. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Saya ingin Masih ada? bertanya, Bu. Oh ya, siapa nih? Oh, Cempaka ya. Ya. Apa saja sih masalah dan tantangan yang dihadapi para guru saat pembelajaran jarak jauh? Banyak Mbak, banyak banget. Kalau mau diceritakan satu hari nggak cukup.
Ya, kebetulan hari ini Ibu baru panggil anak-anak bermasalah, ya. Anak-anak bermasalah, satu kelas itu ada sekitar 17 anak bermasalah. Sedikitnya itu antara 8 bermasalah. Nah, apa saja tantangannya? Pertama itu adalah memberikan pemahaman dulu pada anak-anak ini tentang PJJ ini apa sih, gitu. Terus kesulitannya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, membangun motivasi anak bahwa belajar bisa tetap dilakukan dimanapun dan kapanpun. Itu prinsip ya. Jadi long life education itu harus kita berikan kepada anak. Belajar sepanjang hayat, ya, dimanapun dengan siapapun kita bisa belajar itu. Yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini faktor ekonomi nih. Ya, terus terang faktor ekonomi ya. Bagi orang tua yang ekonominya tidak bermasalah, anak-anak itu nggak akan punya masalah soal belajar. Tetapi bagi orang tua yang ekonominya pas-pasan, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, ya, banyak orang tua yang menganggur, gitu ya, itu sulit, itulah kendalanya kita. Sehingga ini kadang-kadang nih, mohon maaf ya, bukan kami para guru ini dianggap bermurah hati, enggak. Kadang-kadang kami harus memberikan kuota untuk anak-anak. Dan Ibu ngajar, Ibu tanya 2 kali nggak masuk. Pertama masuk telat, terus 2 kali masuk telat juga, 3 kali dia bilang, Bu, saya nggak bisa ikut JIMIT. Mohon maaf Bu, kenapa? Nggak ada kuota Bu, gitu. Nomormu berapa? Ibu bilang gitu. Terus Ibu minta tolong teman untuk isikan. Nah, oke, untuk sekarang mungkin kamu dengan Ibu kita nggak bisa JIMIT, tapi nanti jam kedua JIMIT ya, supaya kamu nggak ketinggalan pelajaran. Ibu katakan gitu ya. Jadi tingkat ekonomi itu adalah faktor utama pertama. Terus yang ketiga itu adalah pendidikan orang tua. Susah nih ya orang tua, apalagi tingkat ekonomi yang rendah berbanding lurus dengan tingkat pendidikan gitu. Nah, rata-rata orang tua yang tingkat ekonominya seperti itu adalah yang orang tua buta huruf. Ya, kalau toh tidak buta huruf, ya itu setinggi-tingginya mereka sekolah hanya tingkat SMA. Gitu. Ya. Ada orang tua yang gaptek, ya, nggak sama sekali. Nah, tidak paham tentang IT gitu. Terus ada satu HP dipakai oleh 4 orang, ya, bapaknya yang tukang ojek, terus anaknya 3 yang sekolah. 3 sekolah SMA, SMP, SD. Nah, itu kendala tuh Mbak. Ya. Jadi sarana prasarana. Nah, terus yang berikutnya lagi, kita dapat anak yang ABK. Tahu kan artinya ABK? Anak berkebutuhan khusus ya, itu anak inklusi gitu istilahnya gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa samakan dia dengan anak normal. Nah, anak yang normal aja dengan kondisi PJJ, ya, sering sekali sulit untuk menerima materi. Seperti yang tadi ditanyakan oleh siapa Mbak? Yang pertama, yang kedua ini siapa namanya? Vila ya siapa? Nah, itu anak yang normal ya. Apalagi anak yang punya kebutuhan khusus, ya. Menulis nama saja itu sudah sebuah prestasi luar biasa. Gitu. Apalagi kalau dia mampu memahami apa yang kita berikan. Sehingga standarisasi ketuntasan belajar kita turunkan jauh dari anak-anak yang lain. Gitu. Jadi gambarannya begini, kalau anak normal kita minta tolong sebutkan 5 macam buah yang berawalan huruf A misalkan, ya. Tapi untuk anak seperti ini ABK kita hanya minta 1 aja kalau terjawab sudah sebuah prestasi. Nah, itu kendalanya ya. Jadi udah kondisi ekonomi, kemudian pendidikan orang tua, gaptek ya, terus dapat anak yang ABK gitu ya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya lagi ini pemerintah yang bilang mau membagi kuota ya, paket pulsa gratis itu belum seluruhnya menyentuh
ya banyak yang belum dapat ya. Apalagi misalnya gini, anak-anak kita itu kan sering sekali beli nomornya nomor yang sekali pakai buang. Misalkan yang penting dia beli dapat paket kuota ya untuk sekian gitu kan. Nah kalau dia nggak punya uang itu kan akhirnya itu kan hangus ya nomornya gitu. Dan itu kan data Dapodiknya nanti kan juga berbeda. Akhirnya dia nggak terkirim untuk paketnya gitu ya. Sehingga ini menjadi kendala buat kita. Nah, kemudian memberikan yang berikutnya untuk pengembangan karakter ya. Karakter building itu susah untuk masa sekarang PJJ. Makanya banyak orang tua yang kemudian mengeluhkan kapan sih belajar normal, kapan PJJ berakhir. Tidak dipungkiri orang tua yang tidak sabar ya dalam memberikan bimbingan anak-anaknya belajar itu pasti akan melakukan kekerasan. Bukan cuma kekerasan verbal, tapi fisik gitu. Yang verbal mungkin ucapan nih, yang kesal yang akhirnya marah sama anaknya ya. Tapi yang fisik bisa entah mencubit, entah memukul karena beban ekonomi berat ya. Penghasilannya jauh menurun ya. Ditambah lagi kemudian menghadapi anak dengan kesulitan belajar seperti ini. Apalagi yang di pelosok-pelosok ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke pelosok, yang di Jakarta aja kendalanya masih banyak ya. Bagaimana dengan kendala anak-anak atau saudara-saudara kita yang di pelosok yang sulit mendapatkan jaringan internet. Kalau toh ada, mereka harus berjalan kaki mungkin sedikit-dikitnya 5 km untuk mendapatkan lokasi yang sinyalnya mudah didapat. Udah, itu Mbak. Satu lagi Bu dari saya. Masih nyambung dari jawaban Ibu yang tentang perekonomian. Kalau misalnya seorang murid tidak mempunyai smartphone gitu Bu. Soalnya teman saya waktu SMA ada yang tidak mempunyai smartphone. Solusi dari pihak sekolah itu bagaimana ya Bu? Ya, dari sekolah kita meminjamkan smartphone ya. Jadi kita ada dana BOP, dan dana BOS ya. Kita ajukan ya dana itu ke atas. Nah, jadi pada akhirnya gini, kita punya beberapa pos-pos untuk pembiayaan ya. Nah, ada pos pembiayaan akhirnya kita ubah sesuai kebutuhan gitu ya. Misalkan gini, tadinya pemeliharaan untuk pembayaran untuk ruang komputer, tapi karena komputer nggak dipakai atau ruang lab nggak dipakai kan selama PJJ, nah dana itu kita alihkan gitu. Kita belikan smartphone ya untuk anak-anak yang tidak memiliki smartphone gitu. Jadi kita data semuanya. Nah, sampai bulan ini ya kita sudah menerima beberapa belas anak yang yang terkendala masalah sarana seperti itu, dan kita sudah berikan pinjaman barang tersebut. Nah, cuma kadang-kadang ada orang tua juga yang mungkin malu ya meminta bantuan, sehingga kami nggak tahu gitu. Nah, pada akhirnya kita harus home visit, ya kita harus datang berkunjung ke rumah, kita cari tahu kenapa. Ternyata dia kendalanya nggak punya smartphone, tapi nggak bilang, alasannya malu, nggak enak dan sebagainya. Itu biasa deh. Ya, antara malu gengsi itu beda tipis ya gitu. Jadi kalau sudah ketahuan permasalahannya akan kita carikan solusi ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini ya di tempat Ibu ngajar itu kendala smartphone masih bisa teratasi. Cuma kendala kuota yang ya itulah yang belum maksimal ya. Karena kalau sudah kita berikan kuota pun kadang-kadang jaringannya nggak bagus. Ya, apalagi pada saat cuaca buruk gitu ya, terus kita belajar pada saat hujan udah itu jimit putus-putus. Ya, jangankan yang pakai kuota ya, Ibu juga yang pakai WiFi di rumah juga kadang masih sering mengalami begitu kita lagi meet gitu atau lagi Zoom tiba-tiba blep mati dah gitu. Ya. Oke Mbak, habis itu. Ya, Mbak Cempaka. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu, Iya. mengenai Ini siapa ya? Ini saya nggak ada mukanya nih. Pilihan nih. Ya.
Boleh buka kameranya nggak? Apakah adalah kuota juga? Ini suaranya kurang jelas ya. Ada 2 Bu Lilianinya Bu. Oh, Yang ini suaranya kurang yang jelas satu soalnya Bu. tadi. Oh iya. Ya sebentar Bu. Nah, suaranya hilang. Halo? Halo, ya. Terdengar Bu suara saya jelas? Iya, terdengar. Nah. Saya ada beberapa pertanyaan. Khususnya ini menurut Ibu sendiri, apa pencapaian tertinggi yang menjadi nilai ukur kesuksesan seseorang menurut Ibu itu sendiri bagaimana? Pencapaian Kesuksesan seseorang menurut Ibu itu sendiri bagaimana? kesuksesan seseorang menurut Ibu, ya. Simpel jawabnya ya, Mbak. Kalau dia mampu mencari solusi bagi masalahnya sendiri. Jadi kesuksesan itu nggak diukur dari kepintaran, dari kekayaan, tapi bagaimana dia mampu mencari solusi bagi masalah yang dia hadapi, dia mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Itulah sukses. Terus dengan yang Ibu udah jawab tadi, bagaimana cara mencapainya, serta apakah menurut Ibu sendiri, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Sejauh ini ya kita sudah mencoba. Nah, tetapi ukuran keberhasilan itu tidak bisa diukur dalam konteks ini apa angka ya. Ya, karena ini adalah proses, Mbak. Jadi proses itu butuh waktu gitu. Jadi kalau gemblengan itu justru bukan pada di sekolah murni gitu ya. Sekolah hanya memberikan tambahan ya, bukan inti sekolah itu bukan inti. Jadi kalau belajar seperti yang tadi Ibu bilang itu long life education dimanapun dia dengan kapanpun dengan siapapun dia bisa belajar dan apapun dia bisa belajar dia. Tapi kalau sekolah dijadikan ukuran sukses bukan itu ya. Jadi proses untuk anak menjadi sukses itu panjang ya. Mungkin nanti setelah dia SMA, setelah dia kuliah selesai, bahkan anak yang kuliah selesai kadang-kadang kan ukurannya udah sukses. Kenapa? Karena dia ternyata bisa kerja di perusahaan besar misalkan gitu. Tetapi ternyata dia bisa kalau saat dia dihadapi sebuah tantangan ya dan dia tidak mampu menyelesaikan itu, nah ukurannya udah bukan lagi sukses gitu. Nah, kesuksesan ini sifatnya kompleks ya gitu ya. Ukurannya bisa berbeda-beda pada tiap orang. Tapi kalau menurut Ibu adalah bagaimana dia mampu beradaptasi. Kalau dia ibaratnya seperti rumput ya, rumput liar. Dimanapun dia tumbuh dia akan bisa hidup. Dia nggak terkendala dengan kekurangan fasilitas, ya ketersediaan dana, nggak jadi masalah buat dia. Tapi kalau dia mampu mengatasi itu berarti dia sudah meraih kesuksesan. Jadi ukurannya bukan lagi pada nominal, pada harta, tapi bagaimana dia merubah sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan butuh waktu, Mbak. Itu nggak bisa diukur setingkat dengan SMA. Bahkan sampai kuliah pun belum tentu bisa kita ukur dia sudah sukses. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Mbak? Dapat saya simpulkan bahwa untuk pembentukan kesuksesan seseorang itu bukan ditentukan oleh sekolah atau universitas itu tertentu, tetapi pada diri sendiri ya, Bu. Iya, jadi ada 3 faktor ya, Mbak ya. Ya, sekolah hanya menjadi bagian kecil aja ya, gitu. Jadi pertama itu adalah lingkungan keluarga. Ya. Terus yang kedua ya, itu adalah elemen masyarakat. Termasuk di sini lembaga pendidikan gitu. Tapi persentasenya tidak sebesar pertama lingkungan keluarga ya. Yang ketiga ya itu adalah lingkungan tempat dia dimanapun dia berada itu membentuk karakter dia ya. Jadi kalau dia memang fight ya, dia fight gitu, orang yang mampu bertahan survive gitu ya, bisa hidup dimanapun dia ada, dia mau ditaruh dimanapun dia bisa hidup, Mbak, gitu, bisa gitu. Itulah seseorang yang punya semangat ya, yang intinya dia mampu beradaptasi dengan lingkungan dan dia bisa sukses nih. Jadi nggak ada masalah buat dia. Jadi kadang-kadang kan kita mau kerja mau cari yang enak aja, aku bisa cuma ini doang, itu susah gitu. Sekarang itu life skill itu yang diperlukan ya.
Salah satu life skill itu adalah kemampuan kita beradaptasi dan menyelesaikan masalah. Dan itu tidak didominasi oleh lembaga pendidikan formal. Tapi kebanyakan justru tempaan hidup, belajar dari pengalaman, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan tempat dia tinggal, masyarakat. Nah itu ya Mbak. Oke. Baik Bu, banyak terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ada lagi? Mau cukup? Sudah selesai? Ada Bu saya. Oh iya. Dari Mas Rudin. Saya mau bertanya Bu, apa perbedaan yang mendasar antara sistem pendidikan jarak jauh dan sistem pendidikan terbuka itu yang seperti dalam kelas? Perbedaan mendasarnya cuma satu ya, sebetulnya tidak ada tatap muka. Ya, itu. Jadi kita hanya pada luring dan daring aja, ya. Artinya di sini pada teknis bagaimana kita mengajar gitu, ya. Terus yang kedua, pada akhirnya di sini, ya, kalau pada saat tatap muka kita bicara target yang harus dicapai, target ya. Gitu. Artinya misalkan gini, misalkan contohnya gini, Ibu punya materi, misalkan 10 materi gitu ya. Nah, Ibu harus memilih nih, di antara 10 materi itu mana materi esensial yang bisa Ibu berikan kepada peserta didik gitu. Ya. Jadi tidak semua materi kita berikan kepada peserta didik. Nah, pada PJJ atau pembelajaran daring ini bukan lagi target ya, bukan lagi target yang kita kejar. Tapi bagaimana anak mampu aja beradaptasi dengan kondisi yang ada, kemudian dia mampu menyerap meskipun materi kita tidak banyak, tapi dia mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Jadi 50% materi kita berikan enggak apa-apa, ya. Tetapi dari situ dia belajar banyak hal, gitu. Sehingga pengembangan atau pembangunan karakter itu tidak luput dari dari kondisi yang ada saat ini. Artinya kita saat memberikan pembelajaran tetap kita memberikan motivasi pembentukan karakter bagi anak-anak didik kita, ya. Jadi bukan lagi target ya. Mencapainya bukan lagi target pada harus selesai 100%, enggak ya. 80%, 70% tercapai pun itu sudah bagus. Ya, itu perbedaannya sekarang, ya. Nah, ternyata alhamdulillah ya. Ini pengalaman yang ini ya, yang Ibu alami di sekolah yang saat ini. Tahun lalu kita sekolah kami itu diterima di jalur undangan, ya, SBMPTN istilahnya sekarang itu ya, atau PMDK dulu ya, itu hanya sekitar 19 orang ya di sekolah di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Nah saat ini kita melampaui tahun lalu, gitu ya, lebih dari 25 anak mendapat diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan atau jalur prestasi, ya. Nah ini suatu prestasi yang buat kami menggembirakan karena dalam kondisi keterbatasan seperti itu ya anak-anak masih bisa mendapatkan mencapai apa yang mereka inginkan, sekolah di perguruan tinggi negeri ya, apalagi yang prestisius ya, seperti kita dapat di UI, dapat di ITB juga ada, alhamdulillah, di Unibro ada ya, di UGM juga ada, di Unsud juga ada ya. Nah selebihnya ada di UNJ, kemudian ada di Udayana, ada di IPB gitu. Ini masih sementara ya. Insya Allah nanti akan bertambah lagi ya, karena belum ada laporan lagi dari anak-anak kita yang lain. Ya, gimana? Cukup, Mas Barudin? Satu lagi Bu. Ya, boleh. Bagaimana teknik berkomunikasi dengan orang tua murid agar bisa ikut mendukung proses pembelajaran jarak jauh? Oh iya, kita gunakan ya kemajuan teknologi kayak gini lah, ya kita pakai ya. Paling rendah, paling mudah WA group. Kita gunakan, kita bentuk grup orang tua untuk berkomunikasi ya dengan mereka.
kendala-kendala anak-anak didik kita, terus kendala di rumah apa gitu ya, komunikasi dengan orang tua kita lakukan ya. Pokoknya WA group itu hidup, ya itu minimal itu yang harus ada. Nah, untuk tingkat berikutnya itu pakai Gmeet gitu ya. Secara berkala kita melakukan komunikasi dengan orang tua paling tidak sebulan sekali ya kita lakukan Gmeet. Nah, itu. Nah, kemudian menjelang pembagian rapot ya sekarang semester genap ya. Nah, ini semester apa tengah semester ini kita lakukan Zoom. Kita lakukan. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Jadi dari situ kita tahu mana yang sudah berhasil mengalami perubahan, mana yang belum gitu ya. Nah, nanti Zoom ini kita lakukan di tengah semester. Nah, sebelum Zoom kalau ada anak yang belum berhasil melakukan perubahan, kita lakukan tatap muka. Nah, seperti hari ini kami memanggil sekitar 17 orang tua dengan anaknya yang bermasalah dalam pembelajaran. Gitu. Ya. Gitu ya Mas Barudin. Baik Bu, terima kasih. Oke, sepertinya pertanyaan yang diajukan juga sudah cukup banyak dan lumayan berkualitas. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga apa juga dari Ibu juga bisa dipahami ya, bisa diterima ya. Oh iya Bu, siap. Itu nanti bisa jadi tugas kami untuk memahami pembicaraan Ibu tadi. Apa lagi? Sepertinya sudah dicukupkan aja Bu, soalnya ada durasi juga kan dari Zoom meeting ini. Oh iya. Oke. Cuman sebelum itu izin ambil foto buat bukti ke kampus Ibu. Ya, silakan. Silakan. Berarti buka kamera semua ya? Ya, buka kamera semua, Bu. Ini kayaknya Sabarudin nge-lag nih Zoom-nya. Apa tidur? Ketawa Kenapa, ini Bu? Lilian. Oh, kirain tidur enggak kayak tadi soalnya apa gambarnya terus kayak keputus. Oke. 1. Sudah? 1, 2, 3. Iya. Oke. Sudah. Oke, baik Bu. Terima kasih Ibu sudah udah memberikan waktu luangnya untuk kami supaya Ibu dapat ditanya-tanya di forum kali ini, Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat, ya, bisa diambil hikmahnya, ya. Sekali lagi, kendala PJJ sepertinya sama, bukan cuma buat anak SMA ya, tapi juga anak mahasiswa, gitu ya. Iya. Itu mirip-mirip ya, cuma bedanya kan kalian lebih dewasa, gitu ya. Ya kalau tapi kayaknya kelakuan tuh masih tetap SMA-nya ada deh. Iya begitu. Oke, terima kasih Ya, sama-sama. Ya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Jadi udah boleh live ya? Udah Bu. Terima banyak Bu. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang Bu.